Apa spesialnya Infinix GT 10 Pro? Yuk sama-sama kita bahas. Hai, selamat datang di APP World Indonesia, dan kali ini kita akan bahas tentang apa sih spesialnya Infinix GT 10 Pro. Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke hal spesial yang pertama. Yang pertama tentu aja chipset MediaTek Dimensity 8050 di harga 3,4 juta. Dimana dengan harga segini banyak brand lain yang masih sibuk dengan chipset MediaTek Helio G99. Sedangkan Infinix GT 10 Pro itu sudah pakai MediaTek Dimensity 8050 yang secara performa ini harusnya jauh lebih tinggi dibanding Helio G99. Dan banyak yang bilang kalau secara skor Antutu Dimensity 8050 itu mendekati Snapdragon 870, tetapi memang lebih tinggi Snapdragon 870. Dan ini kalau patokannya skor Antutu itu hanya sedikit di bawah Snapdragon 870, yang seharusnya secara performa itu akan oke banget karena memang seri GT ini mengejar segmen gaming. Jadi yang ditonjolkan tentu aja adalah performanya. Dan di harga 3,4 juta di harga Vercel-nya dan 3,5 juta di harga normal, seharusnya akan sulit mencari lawan dari Infinix GT 10 Pro ini. So, buat yang mau performa gaming maksimal di harga 3,4 juta, kayaknya nggak perlu ragu-ragu buat nentuin pilihan ke Infinix GT 10 Pro. Lanjut ke hal spesial yang kedua, yaitu performa yang dioptimalkan di game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Tentu buat fans ketiga game ini seharusnya nggak akan memalingkan mata ke brand lain karena di harga 3,4 juta hanya Infinix GT 10 Pro yang udah bisa unlock grafis ultra dan frame rate ultra di Mobile Legends atau udah unlock FPS di 120 FPS. Kemudian di game PUBG Mobile juga sudah bisa unlock frame rate 90 FPS. Luar biasa kan? Nggak cuman frame rate ekstrim lagi, tapi memang udah loncat ke 90 FPS di graphics mode. Dan untuk Free Fire juga udah bisa mentok ke 90 FPS juga dengan settingan graphics mode. Jadi oke banget kan, ketiga game ini dijanjikan oleh Infinix memang akan dioptimalkan di ketiga game ini. Jadi ini memang menjadi hal spesial dari Infinix GT 10 Pro karena mereka langsung kerjasama dengan developer ketiga game tadi supaya game-gamenya bisa lebih optimal lagi di Infinix GT 10 Pro. Dan buat yang pengen lihat hasil real game testnya, gue juga udah ada gaming testnya. Jadi coba lihat aja video-video gue sebelum ini. Lanjut lagi ke hal yang spesial yang ketiga, yaitu desain ala-ala robot yang keren, atau Infinix menyebutnya dengan desain cyber mecha, gaya cyberpunk yang futuristik. Dan memang kalau dilihat dari desainnya cukup unik dan spesial. Buat yang suka tampilan nyentrik dan aneh dari yang lain, Infinix GT 10 Pro akan kalian sukain. Tapi balik-balik lagi soal desain itu sesuai selera aja, karena memang ada yang suka desain kayak gini dan mungkin ada juga yang nggak suka desain kayak gini. Jadi kalau soal desain itu balik-balik sesuai selera aja. Yang pasti untuk desain Infinix GT 10 Pro itu unik di mata gue. Apalagi yang warna cyber black bercampur orange kayak gini, gue suka banget. Lanjut lagi ke hal spesial yang keempat, yaitu lampu efek yang unik. Belum ada di HP di harga 3 jutaan kayak Infinix GT 10 Pro ini. Tapi memang secara fungsi lampu ini nggak terlalu berfungsi-fungsi banget. Tapi ya unik aja, karena dia akan nyala saat ada di genggaman. Kalau teman kalian lihat ada lampu yang nyala di sini, itu akan terasa wah aja gitu. Nah, jadi lampu ini terletak di dekat bump kameranya di sini, dan ini fungsinya untuk notifikasi. Kayak ada WA masuk, kemudian ada telepon, atau saat ngecas. Pokoknya sejenis-sejenis itulah. Dan bahkan hebatnya ketika kita nyalain musik, dia akan otomatis akan mengikuti beat lagunya, naik turun sesuai dengan beat lagu. Itu keren banget sih menurutku. Apalagi ini HP dengan harga 3,4 jutaan. Lampunya sebenarnya nggak terlalu fungsional sebenarnya, tapi ya keren aja ada di HP ini. Unik dan memang spesial.
Lanjut lagi ke hal spesial yang kelima, yaitu layar AMOLED plus 120Hz refresh rate layar, plus fingerprint under display, dan plusnya lagi bezelnya hampir simetris di semua sisi. Nah, di harga 3,4 jutaan itu yang kalian akan dapat, dimana layarnya udah oke. AMOLED 120Hz, nggak IPS loh, tapi AMOLED. Kemudian fingerprintnya juga udah under display di dalam layar, dimana dengan harga 3,4 juta kayaknya akan sulit nemuin fitur fingerprint under display di harga tersebut. Dan terakhir, layarnya juga punya bezel hampir simetris di semua sisi, yang bikin tampilannya semakin cantik sih menurutku, dimana di harga segini kayaknya belum ada nih yang punya bezel setipis ini dan hampir simetris di semua sisi. Jadi oke banget kan? Lanjut lagi yang keenam, fitur spesial bypass charging, yang pasti berguna banget nih buat para gamers yang nggak mau berhenti main game. Ingat nggak, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gue pernah berharap ada handphone yang punya fitur kalau dicas itu nggak ngisi ke baterai, tapi langsung ke mesinnya, kayak laptop gitu. Dan akhirnya bypass charging ada di HP dengan harga 3,4 juta aja. Dimana ini berguna banget sih saat lagi asik-asik main, tiba-tiba baterai low. Nah, kalau pakai HP lain mungkin kalau udah di bawah 20% gamenya akan mulai patah-patah atau nge-lag. Apalagi kayak game MOBA, itu pasti kesel banget di saat war FPS-nya udah mulai nggak stabil dan akhirnya kita lost. Tapi berbeda setelah Infinix GT 10 Pro hadir dengan fitur bypass chargingnya. Tapi sebenarnya ini nggak pertama kalinya ada di Infinix GT 10 Pro, ada juga di Infinix Note 30 Pro. Jadi aman kan ketika sudah mulai baterai low, kita tinggal colok ke charger dan nggak akan ngaruh ke gameplay kita, karena baterainya akan lanjut ke mesin tanpa harus ke baterai dulu. Jadi bypass charging. Yang pasti positif yang lain, ini akan buat baterai jadi awet, tidak panas, dan harusnya game akan berjalan mulus-mulus aja. Nah, yang terakhir, charging 45 watt. Menurutku ini juga fitur spesial sih, karena percuma punya spek gaming tapi ngecasnya lelet. Dan memang Infinix GT 10 Pro dengan 45 watt bukan yang tercepat ngecasnya di harga 3 jutaan, tapi menurutku ini sudah lebih dari cukup. Pengalaman ngecas pakai Infinix GT 10 Pro ini menyenangkan, karena nggak terlalu butuh waktu terlalu lama, baterainya juga udah keisi lagi. Jadi oke banget lah buat dipakai untuk gaming. Oke teman-teman, itu aja beberapa poin spesial yang bisa gue rangkum untuk hal spesial di Infinix GT 10 Pro ini. Dan kalau teman-teman ada tambahan bisa komen di kolom komentar di bawah ya, nanti kita diskusi sama-sama. Dan buat teman-teman yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di subscribe. Saya David, salam APP World Indonesia.